Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang mungkin udah sering banget Anda denger ya. Soal kalau gemuk itu ya simple aja, kalori masuk lawan kalori keluar. Iya, itu kayak mantra ya di mana-mana. Betul, kedengarannya kan logis, sederhana, didukung banyak pakar pula. Sering banget dikaitin sama hukum fisika dasar, termodinamika itu. Nasehat kayak makan lebih sedikit, gerak lebih banyak. Nah itu kan lahir dari situ. Hmm, Tapi gimana kalau fondasi pemikiran itu sebenarnya goyah? Sumber kita kali ini bab 6 dari buku Gary Taubes, Why We Get Fat. Judul babnya Termodinamika untuk Pemula bagian 1. buku yang cukup kontroversial ya. Iya, misi kita nih, bongkar kenapa Taubes bilang kalau pakai hukum termodinamika buat jelasin penyebab kita gemuk itu salah kaprah. Kayak bilang kita basah karena air, tapi nggak nanya kenapa hujan turun di tempat kita. Mungkin Anda pernah frustrasi diet hitung kalori kok gitu-gitu aja hasilnya. Atau penasaran, masa sih serumit berat badan bisa disederhanain jadi matematika kalori doang? Yuk kita telusuri bareng. Selamat bergabung kembali. Iya, gagasan kalori masuk versus kalori keluar ini dominan banget. Tapi penting nih di awal kita luruskan hukum pertama termodinamika itu sendiri. Itu pilar fisika. Nggak ada yang bantah itu. Oke. Hukum kekekalan energi. Taubes pun nggak menyangkal validitas hukum fisika ini sama sekali. Nggak. Bisa tolong diurai sedikit lebih lebih gampang gitu soal hukum pertama ini, biar kita semuanya sama nih pemahamannya. Oke, gini gampangnya. Hukum pertama termodinamika itu intinya bilang, energi itu nggak bisa diciptain, nggak bisa dimusnahin. Cuma bisa berubah bentuk. Nah, makanan kita kan isinya energi kimia ya, kalori itu. Energi ini bisa dipakai buat gerak, buat organ kerja, jadi panas. Atau, nah ini dia, disimpan. Lemak tubuh itu salah satu cara utama tubuh nyimpan energi buat jangka panjang. Jadi, kalau hitungan matematikanya aja nih, kalau lemak di badan Anda nambah, itu udah pasti artinya energi yang masuk dari makanan lebih gede dari energi yang keluar, yang dibakar tubuh. Oke, secara matematis deskriptif itu benar. Secara deskriptif ya, itu benar. Tapi tadi Anda bilang Taubes lihat ada kekeliruan fundamental. Nah, letak masalahnya di mana menurut dia? Kalau hukum fisiknya sendiri nggak salah. Nah, ini dia nih. Intinya kritik Taubes di bab 6 ini. Masalahnya itu bukan di hukum fisikanya, tapi di cara kita menafsirkan dan menggunakannya sebagai penjelasan penyebab obesitas. Oh, interpretasinya ya? Iya, Taubes bilang, para ahli itu sering banget berhenti di deskripsi termodinamika ini. Udah dianggap jawaban akhir. Mereka nyamain deskripsi kondisi, energi masuk, energi keluar, sama penjelasan sebab akibat. Anda gemuk karena energi masuk, energi keluar. Padahal kata Taubes, itu lompatan logika, mengabaikan biologinya yang rumit. Menarik, lompatan logika. Taubes pakai analogi yang kuat kan ya di bab ini, soal ruangan yang rame itu. Bisa dijelasin nggak gimana analogi itu ngebantu kita paham argumennya? Bisa. Analogi itu ngebantu banget. Coba bayangin, ada ruangan. Kalau ruangan itu jadi makin rame, kita bisa bilang dong, pasti jumlah orang yang masuk lebih banyak dari yang keluar, bener kan? Iya, benar. Pernyataan itu bener secara deskriptif. Sama kayak bilang lemak nambah karena kalori masuk, kalori keluar. Tapi, apakah pernyataan soal ruangan tadi ngejelasin kenapa ruangannya jadi rame? Enggak sih. Cuma ngasih tahu kondisinya aja. Nah, itu dia. Saya mulai nangkep nih arahnya. Jadi bilang ruangan rame karena lebih banyak orang masuk, itu nggak jawab pertanyaan intinya. Kenapa orang-orang pada masuk? Ada konser gratis, ada pesta, atau jangan-jangan pintu keluarnya macet? Tepat sekali. Itu dia. Analogi ini nunjukin bedanya deskripsi sama penjelasan sebab akibat. Bilang obesitas itu akibat surplus kalori, itu sama aja kayak bilang ruangan rame akibat surplus orang. Ya bener, tapi dangkal banget. Nggak nyampe ke akarnya ya. Betul, nggak nyentuh akar masalahnya. Faktor apa yang bikin surplus itu terjadi? Kalau soal obesitas, pertanyaannya jadi, faktor biologis apa yang bikin tubuh Anda cenderung nyimpen energi jadi lemak, bukannya ngebakar? Kenapa pintu masuk kalori ke gudang lemak kebuka lebar banget? Atau kenapa pintu keluar pembakaran energi kayak macet buat sebagian orang? Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Selama ini kan mikirnya, oh saya gemuk ya karena saya makan kebanyakan kurang gerak. Tapi Taubes bilang, itu cuma deskripsi akibatnya aja, bukan akar penyebabnya. Persis.
Penyebabnya mungkin di kenapa tubuh saya ngerespon makanan atau aktivitas. Ya, dengan cara nyimpen lemak berlebih itu. Iya, persis. Hukum termodinamika itu cuma ngasih kerangka. Kalau lemak nambah, maka pasti ada surplus energi. Udah, titik. Tapi hukum itu diam aja soal kenapa surplus itu kejadiannya di Anda atau di waktu tertentu. Taubes kritik keras banget gimana frasa-frasa kayak obesitas itu gangguan keseimbangan energi. Sering dengar itu. Iya kan? Sering dipakai seolah-olah itu penjelasan final. Padahal itu cuma ngulang deskripsi termodinamika tadi, bukan penjelasan biologis di baliknya. Kayak dokter bilang, Anda demam karena suhu badan Anda tinggi. Ya benar, tapi kan nggak jelasin kenapa Anda demam. Infeksi, virus, atau apa. Iya, paham. Tapi bukannya pengalaman banyak orang memang nunjukin kalau ngurangin porsi makan, ngurangin kalori, atau nambah olahraga, nambah kalori keluar, itu ada efeknya ke berat badan. Setidaknya sementara gitu. Gimana Taubes ngejelasin ini? Pertanyaan bagus. Ini sering jadi sanggahan memang. Taubes nggak nyangkal kok kalau kita maksa bikin defisit kalori, ya bisa nurunin berat badan. Hukum termodinamika, ya gitu. Kalau energi keluar dipaksa lebih gede dari masuk, ya massa lemak pasti berkurang. Terus? Tapi, fokus Taubes itu di apa yang ngatur keseimbangan energi itu secara alami. Dan kenapa keseimbangan itu keganggu di orang yang obesitas. Dia bilang, tubuh itu punya mekanisme regulasi yang rumit, kompleks. Oke. Kalau masalah utamanya di regulasi penyimpanan lemaknya, misalnya karena hormon tertentu, ya motong kalori aja tanpa benerin regulasinya, itu ibarat ngosongin bak mandi yang kerannya ngocor terus, tapi cuma dicidukin dikit-dikit airnya. Iya juga ya. Mungkin airnya turun sementara, tapi selama keran, masalah regulasinya nggak dibenerin, ya baknya bakal cenderung penuh lagi. Fokus ke hitungan kalori doang kata Taubes, itu gagal nyentuh akar masalah biologisnya. Oke, jadi motong kalori itu mungkin kayak pemadam kebakaran sementara ya, tapi nggak benerin instalasi listrik biologis yang korslet penyebab kebakarannya. Makanya banyak yang yo-yo diet gitu kali ya. Turun, naik lagi, malah lebih banyak. Bisa jadi, itu interpretasinya dari sudut pandang Taubes. Tubuh mungkin ngelawan pembatasan kalori itu. Dianggapnya ancaman kelaparan, terus dia nurunin metabolisme atau naikin rasa lapar. Itu semua kan diatur biologis, bukan soal niat doang. Benar juga. Dan termodinamika nggak bisa jelasin kenapa badan si A ngerespon pembatasan kalori begini, badan si B begitu. Hukum fisika kan sama buat semua, tapi respons biologi kita kan beda-beda. Coba deh pikirin contoh lain. Kenapa lemak numpuknya beda tempat di cowok sama cewek? Atau ada kondisi medis namanya lipodistrofi. Pernah dengar? Lipodistrofi. Wah, baru dengar itu. Apa tuh maksudnya? Lipodistrofi itu sekelompok kondisi medis ya, seringnya genetik atau bisa juga didapat di mana distribusi lemak tubuhnya jadi aneh. Kacau gitu. Aneh gimana? Penderitanya bisa kehilangan lemak drastis di beberapa bagian tubuh, misal muka, lengan, kaki. Tapi malah numpuk nggak normal di tempat lain, kayak di leher, punggung atas, atau perut. Nah, hukum termodinamika yang cuma lihat total energi masuk keluar, kan nggak bisa jelasin kenapa lemaknya kayak pindah atau kebagi aneh gitu. Oh iya ya. Ini jelas nunjukin ada sistem pengaturan biologis yang spesifik banget buat sel lemuk di area beda, dan sistem ini yang kayaknya keganggu. Ini bukan soal kebanyakan makan secara umum, tapi soal sinyal biologis yang salah arah. Wah, contoh yang kuat banget itu benar-benar nunjukin ada semacam kecerdasan atau sistem kontrol di balik penyimpanan lemak. Bukan cuma wadah pasif buat nampung kalori lebih. Contoh lain yang Taubes angkat itu soal peternakan kan? Betul. Praktek pembiakan hewan ternak biar dagingnya lebih berlemak atau susunya lebih banyak. Itu contoh lain gimana faktor biologis, bukan cuma kalori, yang dominan. Gimana tuh kaitannya? Peternakan nggak bikin sapi atau babi melanggar hukum termodinamika. Mereka itu milih bibit. Milih hewan yang punya genetik cenderung mengarahkan lebih banyak energi dari pakan yang sama ke arah penyimpanan lemak atau produksi susu. Hewan-hewan ini, ya karena biologinya, jadi lebih efisien nyimpan lemak. Ah, oke. Jadi genetiknya emang beda ya? Iya, ini nunjukin lagi kalau regulasi internal, genetik, hormon, itu kuncinya. Itu yang nentuin energi mau kemana, bukan cuma jumlah total energinya aja. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya sejauh ini, argumen utama Taubes di bab 6 ini, nyalahin surplus kalori sebagai penyebab obesitas itu keliru. Karena nyampur aduk deskripsi akibat sama penjelasan sebab. Analogi ruangan rame tadi kena banget sih. Iya, pas banget itu.
Hukum termodinamika cuma jelasin neraca energinya, tapi nggak jelasin kenapa neracanya jadi nggak seimbang, atau gimana tubuh mutusin buat nyimpen surplus energi jadi lemak. Tepat. Fokusnya harusnya geser dari fisika neraca energi yang simpel ke biologi regulasi lemak yang kompleks. Obesitas, kata Taubes itu bukan gagalnya niat ngitung kalori, tapi gangguan regulasi biologis. Gangguan regulasi ya. Iya, faktor kayak hormon, dan nanti di bab selanjutnya, Taubes bakal fokus banget ke insulin. Terus enzim-enzim khusus di sel lemak kayak LPL yang kayak penjaga gerbang lemak itu. Nah, mereka ini aktor utamanya. Yang nentuin kalori yang Anda makan, mau dibakar, disimpan jadi lemak, atau buat bangun otot. Hukum termodinamika nggak ngasih perintah ke insulin atau LPL mau ngapain. Jadi perintahnya dari sistem biologis ya? Betul, instruksi itu datang dari sistem biologis tubuh kita yang respon jenis makanan yang kita makan dan faktor lain. Kayak ada pengatur lalu lintas biologis gitu ya di badan kita yang ngarahin nasib tiap kalori. Dan Taubes bilang puluhan tahun ini kita sibuk ngitungin mobil, kalori yang lewat, tapi lupa pahamin gimana sih pengatur lalu lintas biologis ini kerja, dan kenapa di sebagian orang dia terus-terusan ngarahin ke jalur penyimpanan lemak. Analogi yang pas banget itu, dan implikasinya gede loh. Kalau Taubes benar, ya pendekatan konvensional yang cuma fokus kurangin kalori secara umum, tanpa mikirin jenis kalorinya, misal pengaruh karbohidrat ke insulin atau faktor regulasi lain, ya mungkin emang kurang efektif jangka panjang buat banyak orang. Berarti kalori nggak penting dong? Bukan berarti kalori nggak penting sama sekali ya, tapi mungkin kalori itu bukan faktor pengatur utama kayak yang kita kira selama ini. Faktor pengaturnya, ya biologi dan hormon itu tadi. Lalu apa artinya ini semua buat Anda, pendengar kami, yang mungkin lagi berjuang sama berat badan atau ya sekedar pengen paham lebih dalam aja? Pesan utama dari bab 6 ini apa dong? Pesannya mungkin, Anda nggak perlu merasa bersalah atau gagal kalau metode makan lebih sedikit, gerak lebih banyak, itu nggak ngasih hasil permanen. Mungkin ada penjelasan lain, yang lebih ke biologi unik tubuh Anda. Wah, itu bisa jadi melegakan ya buat sebagian orang? Iya, bisa jadi perspektif yang membebaskan. Daripada nyalain kurang disiplin, Taubes ngajak kita mikir, jangan-jangan ada gangguan di sistem regulasi lemak tubuh saya. Tentu ini baru awal argumen dia ya. Bab ini fokusnya bongkar fondasi kalori adalah segalanya. Bab-bab selanjutnya nanti dia bangun argumen soal apa faktor biologis yang menurut dia paling bertanggung jawab, terutama peran karbohidrat dan hormon insulin. Oke, jadi kesimpulannya buat pembahasan kita kali ini, hukum pertama termodinamika itu nyata, berlaku buat tubuh kita. Tapi pakainya sebagai penjelasan utama penyebab orang jadi gemuk, menurut Taubes itu penyederhanaan yang keliru dan menyesatkan. Betul. Fokus ke neraca kalori doang, itu udah nggak baikkan peran penting biologi dalam ngatur simpan dan bakar lemak. Ini bukan soal lawan fisika, tapi soal paham biologi lebih dalam. Dan buat nutup diskusi kita nih, mungkin kita bisa tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Agak provokatif mungkin ya. Silahkan. Gini, kalau penambahan berat badan Anda itu bukan cuma hasil pasif dari ketidakseimbangan kalori yang simpel, kayak kata fisika, kira-kira faktor biologi spesifik apa di dalam tubuh Anda yang mungkin secara aktif mendorong dan mempertahankan penyimpanan lemak itu? Bahkan pas Anda udah usaha keras, makan lebih sedikit, atau gerak lebih banyak, faktor internal apa yang kayaknya nyuruh sel lemak Anda buat terus nabung energi, bukannya ngebelanjain? Sebuah pertanyaan yang menantang cara pikir kita selama ini ya. Mencari jawaban itulah inti penelusuran Gary Taubes selanjutnya di bukunya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ini ngasih perspektif baru buat Anda.